perdana. Saya kebetulan baru ngajar pertama ini untuk prodi elektronika mekanik ya, elektromekanik, karena biasanya saya ngajar di elektronika instrumentasi. Jadi hari ini kita mulai kuliah perdana untuk alat deteksi dan pengukuran radiasi ya. Sebelum dimulai, ini nanti untuk yang pertama kali, untuk absennya saya absen dulu. Untuk yang pertemuan-pertemuan berikutnya nanti saudara absen di portal. Karena kalau pertama kali saya akan mengecek, mengenalkan atau supaya kenal dengan saudara ya. Nanti saya absen dulu. Ini saya minta untuk ketua kelasnya untuk yang prodi angkatan ini siapa ya? Saya Pak Faisal Ramadan. Faisal Raihan ya? Iya. Di sini sebentar saya ceknya. Faisal. Kok sini Faisal Ramadan ya namanya ya? Halo, Mas Faisal? Faisal Raihan atau Faisal Ramadan? Faisal Ramadan Pak. Ini satu Zoom berdua Pak. Oh ya, ini Faisal, ya Faisal Ramadan, yang satu Raihan. Raihan Albaitun Amri. Sebentar, Raihan Albaitun Amri ya, sambil sekalian ya, baik. Ketua kelasnya Faisal Ramadan ya, oke baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita pertemuan pertama. Tolong video di-on-kan dulu supaya saya kenal wajah saudara. Ya, tolong di-on-kan dulu sebentar ya. Ini ada Tessa Prislia. Sambil saya absen sekalian, ya Tessa Prislia Pasar. Iya Pak, benar Pak. Pak, mohon maaf itu di mute ya Pak. Izin masuk Pak, suaranya Bapak tidak kedengaran Pak karena mati mikrofonnya. Oh ya, mohon maaf. Tertekan. Oke, baik. Sudah dengar suara ya? Sudah Pak. Oke, baik ya. Oke, baik. Ini Ridho Hidayah sudah absen, Faisal sama Raihan sudah, Jonathan Manalu sudah, Ali Gafrun tolong di-on-kan dulu karena saya ini pertama kali ngajar supaya lihat dulu. Ya Pak. Senang di kelas ini tapi kondisi belum memungkinkan ya. Oke. Ahmad Rizky, oke. Ahmad Rizky sudah tadi. Kemudian Ratila Falih. Benar ya Ratila Falih ya? Ratila Falih Subiakto. Oke. Fadila Maulidi, wah namanya angel-angel ini. Fadila Maulidiah Hasrin. Fadila saya cek ya. Fadila Maulidiah Hasrin. Oke. Rika Revina. Benar Pak. Benar ya? Rika Revina ya? Rika Revina, oke. Audito Ahmad Ansurullah. Ya Pak. Audito ya. Namanya panjang-panjang. Audito, oke. Asmat Asrorullah, oke. Nurzihan Devrianti, betul?
Iya Pak, hadir Pak. Oke, Nurisan Febrianti hadir. Ali Gufron sudah tadi saya panggil tapi tadi belum open ya. Oke, Ali Gufron sudah saya. Oke, Ali Gufron. Oh, Ali Gafrun kok Gufron ya. Ali Gafrun ya. Betul, oke, Ali Gafrun. Kemudian Ikhwan Surya Halim. Betul ya? Ikhwan Surya Halim. Ikhwan Surya Halim. Kemudian Hafid Dzikra Ramadan. Saya Pak, saya. Hafid ya, Hafid Dzikra Ramadan ya. Ya Pak, benar Pak. Oke, Muhammad Hafid Dzikra Ramadan. Ini Syuhandi, Riko Rahmatillah. Ini bertiga ini. Sulhamdi. Iya Pak, hadir Pak. Rahmatillah. Yang satu. Sama Faiz Pak. Muhammad Oh, Pak Ida. Ya, Sumadi. Sebentar ceknya. Sulhamdi, terus tadi siapa? Riko Pak. Riko, terus Ahmadillah Sirait. terus Muhammad Faiz Pak. Muhammad Faiz. Oke, Muhammad Faiz. Muhammad Fadilah ya. Ya, siapa? Levana. Terima kasih Pak. Itu, Levana di on kan dulu. Ini saya sudah Oh, ini. tembak Pak. Hah? Ini belum keluar ya Pak? Belum itu. Levana belum keluar namanya. Riham Arfisah di on kan dulu. Riham. Ini ngajar pertama saya harus kenal dulu nih. Ya. Ya, oke, Riham sudah Arfiah. Riham Arfiah ya. Ya. Riham Arfiah, Riham Arfiah, oke. Levana Dela belum tadi, Levana sudah tadi ya. Kelvin ya, Kelvin Dwima, oke. Gia Fitri, oke. Gia Fitri Pramudia Wardani, betul ya? Iya Pak, betul. Oke, GPT Ayu Lestari. Ayu Hadir Pak. Izin Pak, masih kemute Pak. oke. Edelweisya nggak hadir ya? Hadir Pak, Mana? hadir. Oh ya, tadi belum saya jemput. Oke, hadir. Oke. Fajriah Anugrah Junani. Nggak hadir? Oke, belum hadir. Mudia Khaira belum. Raffi Bayuwarti Rosunda. Belum hadir juga. Oke, Naswa Rahma Fasa. Belum juga. Rio Oswaldo Panggabean. Belum ada juga. 1, 2, 3, 4. Belum hadir. Oke, baik. Nanti di akhir saya cek, kalau nggak hadir saya pertemuan nggak hadir. Saya di catatan saya. Oke, baik para mahasiswa, sebelum dimulai, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi pertemuan di ADPR ini, alat deteksi dan pengradiasi ini, kebetulan kan materi institusi kebetulan diserahkan ke Prodi Elin, dan Prodi Elin biasanya yang oleh Kaprodi diminta ngajar saya. Nama saya Toto Trikrasjono ya. Dulu saya S1-nya di Teknik Nuklir UGM, S2-nya di Kesehatan Kerja di UGM juga. Jadi saya sudah ngajar sekitar 25 sampai 28 tahun ya di STTN dulu. Kita masuk ke Politeknik tahun 2020 ya mulainya. 2000
dulu ya mulainya ya. Baik, kita mulai. Sebelumnya saya minta nanti di pertemuan kedua akan absen di portal ya. Ini absen pertama ini saya absenkan di portal. Jadi pertemuan di absen di portal, nanti yang kedua nanti saya open di squad ya. Nanti saudara absen scan ya. Pertama saya dulu karena saya sambil memperkenalkan saya dan saudara saya supaya kenal. Baik, kemudian nanti teknisnya saya open aja di sebentar, saya izin share screen materi saya ya. Apakah sudah tertampil materi saya? Sudah, Pak. Baik, jadi untuk materi yang akan kita diskusikan nanti selama 14 pertemuan ya, karena 16 pertemuan dikurangi dengan pertemuan UTS sama ujian. Jadi di dalam kesempatan ini saya sampaikan yang pertama, Saudara Faisal Ramadan selaku Ketua Kelas. Halo? Faisal Ramadan, dengar suara saya? Siap, dengar Pak. Baik, tolong buatkan WA group ya, WA group untuk ADPR ini, kemudian saya dimasukkan ya. Pak, izin save nomor. Ya, WA group saya dimasukkan. Apa fungsinya? Di samping nanti saya share di admin, juga akan saya share di grup untuk materi saya, termasuk mungkin ada tugas, kemudian ada informasi ke saudara itu di WA group ya. Hari ini setelah kuliah selesai, tolong dibuat WA group, saya masukkan. Nomor HP saya 081328070660 di bawah itu ya. Baik Pak, sudah saya. Ya, di bawah itu ya Pak Faisal ya, tolong dibuat. Kalau sudah ada grup, buat grup lagi untuk khusus teori ADPR. Saya selaku saudara masukkan. Termasuk materi hari ini nanti akan kita share ke saudara. Itu yang pertama. Jadi itu kemudian aturannya nanti saya akan menjelaskan begini. Untuk sistem penilaian, ya nanti saya di dalam pertemuan-pertemuan mungkin untuk sebelum meet ada PR gitu ya. Ada PR, pekerjaan rumah, itu nanti akan saya beri bobot 15%. Jadi saudara akan bisa melihat nanti saya open ya, saya nanti saya fair, nanti saya akan lihat hasil PR saudara, itu katakan ada 4 kali, ya 4 kali pertemuan PR, nanti saya bagi 4, itu saya bobot 15%. Nanti kalau saudara ada yang tidak bisa mengumpulkan, ya kalau saya memberi tugas 4 kali PR, ya nanti tetap saya bagi 4, ya, itu 15%. Oke, kemudian yang kedua ada tes dan kuis. Ada tes, nanti di pertengahan pertemuan, mungkin pertemuan sebelum meet itu pertemuan keempat atau kelima, itu saya adakan kuis ya, saya adakan tes gitu. Nanti saya bobot 20%, belum tentu hanya sekali, katakan 1 jam pertemuan keempat misalnya ya, jam pertama 1 jam itu saya ngadakan tes gitu ya, atau ngadakan kuis materi yang sudah kita diskusikan. Itu saya bobot 20%. Kemudian ada termasuk kuis ini, termasuk saya akan diskusi ke saudara, bisa saya tanyakan ke saudara, bisa lisan. Kemudian termasuk keaktifan saudara, silahkan untuk diskusikan, karena ini sudah 2 tahun ya online gitu ya. Saya yakin saudara jenuh gitu ya kalau online gitu, sehingga harus ada kreasi untuk belajar ya, mengajar, kegiatan belajar mengajarnya. Mungkin nanti banyak diskusi gitu ya, supaya tidak jenuh gitu. Karena saya berharap kemarin itu semester ini sudah mulai offline di kelas gitu, bisa lebih komunikatif gitu ya, tapi ya kondisi belum memungkinkan dan belum diizinkan, ya bagaimana lagi, kita terima, kita syukuri aja.
Oke, tes dan kuis 20%, nanti saya mengadakan mid test 25%, ujiannya 40%. Nah, ini nanti karena Anda open atau close, kalau di rumah itu kan saya tidak bisa ngecek, sehingga saya open saja, nanti saya open book ya, open book itu. Tetapi saya berharap nanti saat mid test dan kuis atau UAS itu bisa offline, sehingga bisa di kelas. Saya bisa menemani saudara saudara ujian gitu ya. Katakan misalnya saat mid test besok dan UAS sudah pandemi COVID-19 sudah reda, boleh bisa masuk ke kampus gitu. Saya berharap nanti bisa di kelas supaya lebih objektif gitu, supaya saya kan kalau pengalaman online gini selama 2 tahun juga agak beda dengan kalau kita di kelas gitu ya. Oke, ini sistem penilaian yang akan kita diskusikan selama 14 pertemuan. Ada pertanyaan, ada komentar dan usulan dari mahasiswa? Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Baik. Izin bertanya, Pak. Gimana? Izin bertanya, Pak. Untuk presensi tidak dimasukkan dalam penilaian, Pak? Saya mau masukkan presensi, tapi nanti akan saya masukkan itu kan presensi itu keterkaitan dengan bisa ikut ujian atau tidak ya, oleh akademik ya. Kalau saudara presensinya tidak lebih dari berapa? 80% ya? Iya, Pak. Iya, Pak, 80%. Itu saudara kan tidak bisa mengikuti ujian. Nah, itu ada punishment-nya di situ. Tidak mid test, tidak bisa. Kalau untuk saya itu bagian akademik ya, di akademik kalau saudara tidak bisa mengikuti selama di atas 75% kan tidak bisa ujian. Nah, itu pasti akan nilainya pasti kalau nggak ujian nilainya pasti tidak lulus kan. Nah, dari situ ya. Itu ya. Ada yang memasukkan presensi, kalau saya akan titik berat nanti pada posisi hasil dari PR, tes, kuis, UAS, dan mid test. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tapi saya catatan pasti ada. Nanti kalau saudara akan saya lihat, saya walaupun nanti pakai portal nanti absennya, saya saat mulai pertemuan itu biasa saya minta open video sehingga saya hitung. Ya, saya hitung jumlah mahasiswanya ada berapa? 28 ya. Nanti kalau ada kurang 2 atau 3 gitu, baru saya cek. Tapi kalau sudah full itu ya otomatis sudah masuk semua. Kalau hari ini kan tidak masuk, ada 1, 2, 3, 4, 5. Enggak masuk, ada 5 catatan saya. Nanti akan saya bisa melihat berapa yang tidak lebih dari 75% akan kelihatan di data saya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Izin, Pak. Oke, silakan. Mungkin menurut kami di penilaian ujian itu agak lumayan besar, Pak. Mungkin bisa 5% ditaruh di PR atau di tes. Apa memungkinkan, Pak? Halo. Halo, Pak. Maaf, Pak. Iya. Itu untuk ujiannya, apakah bisa dikurangi sedikit, Pak? Karena menurut kami agak kebesaran. Mungkin bisa dimasukkan ke PR atau di tes kuis ditambah sekitar 5%. Oke, baik, masukan bagus ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Oke, nanti diskusi. Oke, saya pikir oke. Ya, ujiannya ini saya masukkan ya. Ini saya masukkan di ini nanti banyak kegiatan yang di sini ya, karena ini nanti ada kuis, ada tes gitu ya. Oke, terima kasih masukannya ya. Nanti banyak nanti tes kuis itu termasuk nanti ada diskusi loh ya. Ada pertanyaan saya sudah jawab itu masuk poin ya.
katakan misalnya ada diskusi, kemudian saudara tanya, saya jawab, begitu juga saya tanya, saudara jawab, itu yang aktif ada saya masukkan di keaktifan di tes dan kuis di situ ya. Oke, makasih masukannya. Oke, nanti di di SAP-nya nanti saya rubah ke 30 dan 15. Kemudian nanti di hasil akhir itu saya biasanya kan di portal itu saya share, kemudian saudara selama 1 minggu saya beri kesempatan untuk bentar, halo, assalamualaikum. Sudah ya pas ngajar ini, gimana Bapak? Nggih. Oh, nggih, siap. Ya, siap, ya. Nggih. Oh, nggih, sudah telepon ya. Ya, mohon maaf ada telepon teman. Sampai mana tadi? Oke, gitu ya. Jadi nanti itu sistem nilainya nanti akan kita jadi nanti setelah saya share hasilnya, per bagian itu ada komposisi nilai. Kemudian kalau saudara tidak atau mungkin perlu tanya kok hasilnya C misalnya gitu ya. Itu nanti akan saya lihatkan hasil saudara gitu ya, hasil saudara. Biasanya kalau offline itu saya koreksi, kemudian saya bagikan gitu, saya kembalikan ke mahasiswa supaya bisa ngecek itu. Tapi karena online kan, saudara sebagian besar sudah di Jogja ya? Masih di tempatnya masing-masing? Sebagian besar di rumah, Pak. Di rumah di Jogja? Enggak? Tidak, Pak. Di luar Masing-masing, Pak. rumah masing-masing, Pak. Dari Sabang sampai Merauke ya. Baik, kalau gitu. Oke, gitu ya. Pak, izin Pak, maaf menyela Pak. Silakan. Ini kalau ditotalkan 105, Pak. lebih 5%. Benar. 15, 20 itu 40. Iya, 40. 40. Oh, 105, Pak. Ngitungnya Iya, ngitungnya salah saya ya. Oke. Oke, kalau gitu yang ini berarti kalau gitu yang ini tetap 25 aja. Oke ya. PR saya beri agak besar ya, agak panjang, agak banyak ya PR-nya ya, supaya nanti membantu saudara PR-nya. Oke, gitu, makasih koreksinya. Nanti saya koreksi ya. Oke, ada masukan lagi para mahasiswa? Oh, saya Izin Pak, boleh, silakan. izin masuk Pak. Tadi atas nama Nazwa sama Mudia, maaf baru bisa respon Pak tadi karena kita lagi ada kelas bahasa Inggris Pak. Berarti kok bisa bersamaan ya? Iya, kita lagi di Pare Pak. Lagi di Pare? Iya, Oh, ya, baik. Siapa namanya? Mudia Haira sama Nazwa Ramafasa Pak. Oke, sebentar saya ceknya. Iya, baik Pak. Ya. Mudia Khaira ya? Iya Pak, sama Nazwa Ramafasa. Nazwa Ramafasa. Oke, baik. Yang tidak masuk berarti ada 3. Izin Pak, izin masuk Pak. Terima kasih Pak. Ya. Fajira sama Rafiu, Bayu Marti, Rohit sama Masuk Pak. ya? Saya juga itu Pak, Rafiu Pak. Oh, Rafi masuk. Baru masuk ya? Sebenarnya Oke. Ya, Rio sama yang belum masuk, Rio sama si Fajriyah ya. Oke. Ada 2. Oke, baik. Oke, masukannya ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah tidak kita sampaikan nanti, ini setelah saya sampaikan nanti saya share. Oh ya, sebelum ini nanti ada praktikum juga ya, DPR ya? Halo? Maksudnya bagaimana Pak? Ada jadwal praktikum ya hari ini ya?
Iya Pak, ada Pak. Oke, kalau gitu nanti karena penjelasan awal saya koordinator nanti langsung penjelasan awal. Oke, baik, kita mulai. Sistem penilaian ini sudah clear, nggak ada masalah nanti. Jadi lagi nanti apa namanya? Nanti kalau sudah saya sampaikan, kemudian apa namanya hasilnya komposisinya itu, kalau nanti sudah saya share, silakan Anda cek di akhir nanti ya. 1 minggu biasa saya memberi waktu, kalau ada sesuatu yang ditanyakan silakan saudara tanyakan, nanti saya cek lagi hasil saudara. Baik, jadi nanti kita akan bicara 5 bab ya, 5 bab di dalam 14 pertemuan ini. Nanti dikurangi kuis, tes itu nanti ada diskusi itu ya, ada nanti saya ada diktat ya, saya susun diktat, nanti saya share ke saudara ya. Maka saya buat WA group itu untuk menge-share itu, termasuk nanti saya masukkan di admin ya. Oke, bab 1 pendahuluan, nanti kita diskusikan secara general, secara garis apa itu alat deteksi dan apa itu pengukuran radiasi. Kemudian bab 2 nanti kita akan berbicara dengan bab prinsip dasar-dasar pengukuran radiasi. Kemudian bab 3 nanti akan kita bicarakan tentang jenis detektor radiasi ya. Ini berbagai macam, ada detektor isian gas, ada detektor semikonduktor, ada sentilasi. Nanti kita diskusikan di bab 3. Kemudian bab 4 ini nanti kita bicara alat ukur radiasi. Kemudian bab 5 kita berbicara tentang sistem pencacah. Jadi itu materi yang akan kita diskusikan. Karena ini pertemuan pertama, masih secara general, saya singkat saja. Nanti tujuannya nanti saudara dengan belajar dengan saya, ini akan menguraikan, mengetahui, memahami tentang prinsip kerja dari alat ukur radiasi. Baik yang digunakan sebagai alat proteksi radiasi, ya, maupun yang kedua nanti di dalam sistem pencacah. Ya, jadi nanti bagaimana kita menggunakan alat ukur radiasi secara baik dan benar sesuai dengan prosedur yang diberlakukan. Kemudian bagaimana cara menginterpretasi data, bagaimana bisa kita mengukur. Kemudian yang kedua nanti bagaimana ada sistem pencacah itu banyak macam-macamnya yang digunakan. Nanti kalau saudara di LMEC banyak nanti ada alat ukur untuk aktivitas, mengukur energi, kemudian untuk paparan dan sebagainya. Itu nanti akan kita bicarakan di sistem pencacah. Maka sangat penting saudara nanti bicara tentang, sudah dapat fisika radiasi ya? Sudah ya para mahasiswa? Faisal? Belum dapat Pak, belum. Belum, Pak. Belum ya? Oke, kalau belum nanti akan kita singgung tentang satuan-satuan ya, bagaimana itu, apa itu aktivitas, bagaimana itu kemudian transfer, ada yang bisa menjelaskan, ada apa namanya, dosis paparan, dosis ekvivalen, dosis serap, kemudian ada penggunaan satuan Red, satuan Roentgen, satuan Sievert. Itu ada yang sudah tahu belum ya? Sudah ya? Karena ada keterkaitan belum ya? Roentgen sama Sievert Pak. Roentgen, Sievert, Red, kemudian rem, belum secara detail ya? Belum. Ya, belum Pak. Belum, Pak. Belum sampai Nanti kita diskusikan di awal-awal nanti ya, karena kita menginterpretasi data harus satuan-satuan harus paham betul gitu ya. Kemudian yang kedua tentang isotop misalnya, kita mengukur radioaktif ya. Radioaktif itu pasti di situ informasinya satu ada keterkaitan dengan energi. Kemudian yang kedua ada keterkaitan dengan aktivitasnya, berapa cacah persatuan waktunya. Jadi kalau saudara ada sumber radioaktif ya, ini ada sumber radioaktif gitu, saya cacah, ini kan dia memapar kalau seperti itu kan memancar ke 4pi.
ke segala arah. Ya. Nah, kemudian sumber ini akan tertangkap oleh alat ukur yang di dalamnya itu pertama adalah transducer atau detektor, maka dia kan ada fraksi sebagian. Nah, fraksi itu banyak faktornya yang bisa tertangkap, ada fungsi jarak, ada fungsi diameter sumber, ada fungsi diameter detektor, ada fungsi efisiensi. Itu banyak faktornya. Nanti kita diskusikan di situ. Ini nanti kemudian berapa yang tercacah. Maka efisiensi itu adalah cacah persatuan waktu dibagi disintegrasi persatuan waktu kali 100%, berapa efisiensinya yang bisa dinilai detektor. Itu macam-macam detektor. Nanti kita bicarakan macam-macam detektor itu. Itu ya, nanti kalau saya cerita kemudian saudara ingin interupsi tanya, langsung saudara interupsi saja untuk saudara tanya ya. Oke, baik. Itu ya akan kita bicarakan nanti. Nanti yang akan secara khusus nanti akan kita diskusikan tentang bagaimana dua sifat radiasi yang alat ukur itu mutlak diperlukan ya, karena radiasi tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, maka harus pakai alat ukur. Kemudian yang kedua, kita bisa membedakan kuantitas, energi, dan dosis radiasi. Ini harus tahu ya. Ada yang bisa menjelaskan ke saya apa itu kuantitas, apa itu energi, apa itu dosis? Ada yang menjelaskan? Mudia bisa menjelaskan atau belum? Belum ya, nanti kalau belum dijelaskan. Yang ketiga adalah menguraikan 4 mekanisme pendeteksian radiasi ya. Ada mekanisme proses ionisasi, ada proses sintilasi ya. Ini eksitasi, yaitu nanti ada emulsi fotografi, itu nanti akan kita jelaskan masing-masing. Kemudian kita akan menjelaskan nanti, kita diskusikan menyebutkan keunggulan dan kelemahan dari detektor isian gas, apa itu keunggulan kelemahannya, kemudian detektor sintilasi, aplikasi untuk apa, kemudian keunggulan kelemahannya bagaimana, kemudian detektor semikonduktor itu banyak ya, ada ABCE, ada CDTE, ada PIPS, nanti kemudian ada silikon litium, nanti banyak jenis-jenisnya. Kemudian ada emulsi fotografi. Ini kita diskusikan nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian nanti akan kita diskusikan juga tentang kegunaan dosimeter apa. Ya, di personal ada surveimeter, ada monitor kontaminasi. Nanti kita juga lakukan untuk praktikumnya juga kita gunakan ya. Kemudian menguraikan prinsip kerja dosimeter saku, film bed, dan TLD. Ini juga kita akan diskusikan. Kemudian yang keunggulan dan kelemahannya termasuk itu apa. Kemudian langkah penting untuk menggunakan surveimeter. Kemudian bagaimana cara mengkalibrasi alat ukur. Ini ada praktikumnya nanti ya, kalibrasi alat ukur ya. Kemudian bagaimana yang ke-10 adalah sistem pencacah. Sistem pencacah itu ada mode integral, ada diferensial, ada spektroskopi. Ini bayangkan dulu nanti kalau kita diskusikan nanti, ini ada pertemuan satu sesi sendiri tentang membicarakan tentang pencacah model integral, model window, model diferensial, model spektroskopi ya. Ini nanti kita diskusikan dari diskusi berikutnya. Itu ya pokok bahasan yang akan kita diskusikan di pertemuan DPR ini. Baik, ada diskusi? Belum ya? Belum. Baik, pendahuluan ya. Jadi ini sebagai pengantar, jadi kalau saudara berbicara radiasi ya, ini kan ini bisa berwujud dapat dapat dirasakan, tapi tidak dapat dilihat, tidak diingat, tidak dapat diraba. Ada sinar X, ada sinar alfa, ada partikel radiasi, ini tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, dan tidak berbau, maka saudara harus menggunakan namanya radiasi yang dapat diketahui dengan bantuan alat detektor radiasi. Nah, ini kita bicara nanti. Ini ada chat ya. Coba saya cek chatnya apa ini. Oh, tadi. Oke. Ya, untuk
DPR kita diskusikan dari 10 item itu nanti di dalam 14 pertemuan, mudah-mudahan cukup waktunya masing-masing, dan setiap pertemuan nanti saya, kalau ini masih online ya harus saya usahakan untuk ada PPT ya, PowerPoint nanti saya share ke saudara. Tuh, oke. Jadi alat ukur ADPR yang akan kita gunakan ini mengapa diperlukan? Karena objeknya sangat banyak nanti, ya. Katakan misalnya di industri ya, misalnya nanti saudara akan berkaitan dengan ada gamma lodging, gamma coaching, gitu kan, pakai alat ukur radiasi ya untuk apa namanya? Radiografi sudah dapat materi belum ya? Belum ya? Belum juga, Pak. Belum juga. Belum juga ya. Oke. Kemudian ini banyak nanti didiskusikan. Kemudian di lembaga Litbang Diklat termasuk di perguruan tinggi ini banyak digunakan, ada alat-alat nanti saudara pas praktikum di lab saya itu banyak alat-alat integrasi nuklir yang digunakan, ada spektroskopi gamma, ada pakai detektor NITL, pakai CDTE, pakai APCE, kemudian ada nuclear counting system yang pakai akuspek ya, MCA, kemudian ada yang pakai secara manual, ada di lab saya di lantai 4 lab implementasi nuklir. Itu nanti saat praktikum saudara akan di lab saya nanti, sebagian besar di lab saya. Oke, kemudian kalau di rumah sakit itu banyak dimanfaatkan juga, ada renograf, ada object gyroid, ada gamma kamera, itu kan semua memakai sumber radioaktif ya. Karena katakan renograf, pernah mendengar istilah renograf? Ayu, belum ya. Renograf itu alat yang digunakan untuk mengecek fungsi ginjal pakai detektor NITL biasanya, sintilasi, ada fungsi ginjal, dia dimasukkan in vivo ya, masukkan hiburan ke yodium 131 atau C99, diinjeksikan ke pasien, kemudian dicek dia perjalanan berapa paparan radioaktifnya yang masuk di ginjal, bisa dicek apakah ginjalnya baik atau tidak. Itu namanya alatnya renograf ya, renograf. Nah, salah satu ya, ada object gyroid, ada gamma kamera, ada scan, itu pakai alat radiasi. Kemudian di reaktor nuklir jelas ada untuk mengukur cacah neutronnya, mengukur alarm gamanya, paparan kemudian kontaminasi, bagaimana. Ini di reaktor banyak alat-alat untuk banyak digunakan maka kita sangat nanti sudah seorang ahli nuklir dari Poltek ini pasti sangat penting harus belajar tentang alat ukur radiasi ini. Baik, kemudian prinsip dasar. Prinsip dasarnya tujuan pengukuran radiasi itu adalah mengetahui keberadaan radiasi ya, eksistensinya di mana, kemudian berapa besarnya aktivitasnya, berapa energinya. Kalau saya ingin pendapat saudara, katakan isotop ya katakan kobal 60 gitu ya, atau cesium 137 misal, katakan misalnya cesium 137. Ada yang tahu energinya cesium 137? Ali Gafrun pernah dengar cesium 137? CS 137 gitu? Ada yang pernah ya dengar? Belum ya. Oke, ada pernah mendengar kobal 60, Na22, kemudian yodium 131, kemudian EU 152, belum ya? Nanti saya perlihatkan di lab nanti sumber-sumber itu. Jadi begini penekanan saya. Kalau saya punya sumber radioaktif, ya bisa dipahami ini ya, sumber radioaktif. Katakan misalnya contoh cesium 137 ya, CS 137 itu sumber gamma ya, CS 137. Dia punya energi tertentu. Ya, ciri khas dari isotop tertentu itu energinya tertentu. CS 137 itu single peak. Single peak itu artinya puncaknya fotolistriknya 1.
dia punya energi 662 kilo elektron volt. Jadi kalau bicara saudara 1 elektron volt, kemudian 1 elektron volt, 1 mega elektron volt, 1 mega elektron volt itu artinya 10 pangkat 3 kilo elektron volt sama dengan 10 pangkat 6 elektron volt. Jadi kalau saya punya cesium 137, berapapun aktivitinya, berapapun aktivitasnya, aktivitas itu satuannya kalau non SI adalah Curie, ya, Curie. 1 Curie sama dengan 10 pangkat 3 milicurie, 10 pangkat 6 mikrocurie, ya, 10 pangkat 12 picocurie. Jadi satuan-satuan, ya ini sambil belajar satuan ya. Ini kalau di papan tulis saya bisa catat di papan tulis gitu. Ini kalau kita, saudara nyatat saja di kertas saudara. Nanti kalau pas diskusi saya tanyakan, saudara sudah ingat gitu ya. Nah, kembali ke contoh tadi, cesium 137, dia punya energi itu single peak. Peaknya hanya 1, puncak foto listriknya. Ya. Jadi interaksi radiasi terhadap materi itu kan ada namanya efek Compton, ada efek fotolistrik, dan pair production, produksi pasangan. Nanti kita diskusikan di situ. Nah, efek fotolistriknya itu dia menciri khaskan sumber isotop tadi, sumber radioaktif tadi, itu hanya 1 peak, 1 puncak. Nah, CS137 itu peaknya adalah, nanti kalau kita lihat di spektrumnya, nanti kita perlihatkan spektrumnya, itu adalah 662 kilo elektron volt. Atau 0,662 mega elektron volt. Jadi kalau saya punya sumber cesium banyak, 137 ada 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Nah, dari 3 ini kemudian aktivitasnya beda-beda, dia energi tetap 662 kilo elektron volt. Ya. Jadi ciri khas dari isotop itu ditandai ada 3. Yang pertama adalah energinya, ya perlu dicatat ya. Yang kedua adalah aktivitasnya, energinya tetap tadi ya. Kemudian yang kedua adalah aktivitasnya. Kalau aktivitasnya beda-beda dan juga meluruh. Yang ketiga adalah T setengah. Ya, jadi dicirikan 1 adalah isotop itu nanti bisa dicek, bisa diukur. 1 adalah energinya tetap pada isotop tertentu tetap ya, sama ya. Saya punya kobal 60, berbagai macam aktiviti itu ya energinya double peak. Ada peak yang 1172 dan 1332 kilo elektron volt. Walaupun aktivitasnya beda-beda. Ya, yang pertama adalah energinya tadi saya katakan, yang posisinya pada isotop tertentu dia tetap. Yang kedua adalah aktivitasnya. Aktivitasnya ini akan beda-beda tergantung berapa besarnya tergantung dari sumber radioaktif itu. Bisa yang 1 cesium ada yang order milicurie, ada yang mikrocurie, ada yang curie. Di lab saya di Intensi Nuklir banyak sumber-sumber radioaktif berbagai macam, tapi dia aktivitasnya rendah karena untuk praktikum ya, rendah. Kalau di ruang proteksi atau di radiografi yang besar ya, atau di iradiator besar, ordernya curie ya. Kalau kita karena di lab untuk pengukuran praktikum dan ini nanti pakai rendah aktivitasnya. Yang kedua itu. Yang ketiga, jadi kalau aktivitasnya beda-beda ya. Yang ketiga adalah T setengah. Siapa yang bisa mendefinisikan T setengah? Ayo Lestari. Iya, Pak. T setengah apa artinya? Bisa difahami? T setengah. Jadi belum tahu ya. Siapa yang tahu T setengah? Pengertian T setengah? Itu waktu paruh bukan, Pak? Betul, waktu paruh. Apa definisinya waktu paruh? Tadi jangan jawab Ali Gafrun ya.
Riko, Pak. Oh, Riko, oke, Riko. Riko, benar, tes setengah waktu paruh. Sekarang definisinya waktu paruh apa? Kalau tidak salah itu waktu peluruhan gitu, Pak. Ya, waktu peluruhan. Artinya, pengertiannya? Eh, Maaf, Pak. Sedikit lupa, Pak. Oke, nggak apa-apa, kita diskusi kok. Oke, waktu paruh, waktu T atau T setengah, betul ya, T setengah waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan aktivitas mula-mula tadi menjadi setengah, saya ulang ya, waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan aktivitasnya menjadi setengah dari aktivitas mula-mula. Setengah dari aktivitas mula-mula. Contoh, ya, saya beri contoh supaya jelas ya. Saya punya cesium 137. Saya konkret contohnya cesium 137. Cesium 17 itu T setengahnya nanti dia di tabel radionuklida itu ada T setengahnya ya. Atau yang lebih gampang begini saja supaya lebih, itu kan ada koma-komanya lebih gampang nanti, yang katakan saya punya isotop yodium 131 ya, I131. I131 ya, I131. Dia punya T setengah sama dengan 8 hari. Ya, T setengahnya 8 hari. Supaya ini sambil contoh yang bulat supaya gampang. Pertemuan pertama ya. T setengahnya adalah 8 hari. Yodium 131, T setengahnya 8 hari. Kalau yodium tadi I131 A0-nya itu adalah 100 milikuri, maka 8 hari kemudian itu dia akan meluruh menjadi separuhnya dari aktivitas mula-mula. Maka kalau pada sekarang posisi hari sekarang itu adalah 100 milikuri, maka 8 hari berikutnya itu menjadi setengahnya, menjadi 50 milikuri. Kemudian 16 hari kemudian menjadi seperempatnya. Berarti menjadi 25 milikuri. Kemudian 24 hari kemudian menjadi setengah, seperempat, menjadi seperdelapannya, menjadi 12,5 dan seterusnya. Berarti setengah, kemudian dari setengah, kemudian seperempat, seperdelapan, 16, seper32, kemudian seper64, seper128, seper252. Berarti 2 pangkat ya, 2 pangkat N ya, 2 pangkat N. Pangkat 2, N pangkat 2. Jadi seper N pangkat 2. Jadi kalau itu berarti setengah, seperempat, seper8, seper12 dan seterusnya. Gitu ya, berarti setengah, berarti waktu yang dibutuhkan sumber radioaktif tadi meluruh menjadi setengahnya aktivitas mula-mula. Itu ya. Berarti kalau saya punya yodium 131, setengahnya 8 hari, A0-nya 100 milikuri, maka 8 hari berikutnya menjadi 50 milikuri. 16 hari kemudian menjadi 25 milikuri. 24 hari kemudian menjadi 12,5 milikuri dan seterusnya. Bisa difahami ini ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa difahami? Izin aja, Pak. Oke, silakan. Bisa dipakai kan, Pak, di rumus matematis bisa itu, ini kan baru logika dulu. Oke, gimana? mau nanya yang tadi tuh Pak, kan ada yang energinya sama tapi aktivitasnya berbeda tuh Pak. Itu kenapa bisa seperti itu Pak? Aktivitasnya berbeda. Oh, oke, baik. Makasih pertanyaan. Tadi siapa ya tadi? Riko Pak. Oke, Riko. Riko Ramadhan.
Oke, baik, makasih Riko ya. Oke, baik, pertanyaan Riko bagus. Jadi gini, sumber radioaktif itu saya punya. Jadi sekali lagi ciri dari sumber isotop ya, isotop ini ya. Ini dia mempunyai ciri khas, ada 3 ciri khas. Katakan ada T setengahnya, sumber radioaktif ya ini ya, ada T setengahnya, ada aktivitasnya, ada energinya ya. Ada aktivitasnya, ada energinya, ada T setengahnya gitu ya. Atau katakan misalnya saya punya kobal 60 atau cesium 137. CS 137 itu menciri khaskan dia isotop tertentu itu berdasarkan dari isotopnya apa. Katakan saya punya CS 137. Ada 2 ini, atau 3. Ya, 3 itu ya, CS 137. Nah, dia CS 137 yang CS 311, yang 2, yang 3. Ini 3-3-nya ini bisa aktivitasnya sama, bisa aktivitasnya berbeda. Ya, jadi aktivitasnya karena mengapa dia akan meluruh dalam T setengah tertentu ya. Dia punya T setengah tertentu dari masing-masing isotop. Dia yang satu yang CS137 CS137 ini dia katakan punya aktivitas 10 milikuri. Yang kedua itu 10 mikrokuri. Yang ketiga 10 kuri. Dari 3 ini dia aktivitasnya kan berbeda. T setengahnya sama atau beda dengan cesium 137 tadi? Menciri khaskan isotop dari 3 ini. T setengahnya sama enggak dengan aktivitas yang beda-beda ini? Riko, Rama. Berbeda kayaknya, Pak. T setengahnya beda atau sama? Berbeda. Sama, Pak. Sama. Iya. Sama ya. Jadi 3-3-nya ini sama. Jadi dia punya, kalau saya punya radioisotop sumber kobal cesium 137, walaupun yang satu aktifnya yang mikrokuri, yang kedua aktifnya milikuri, yang satu lagi satuannya kuri, dia T setengah ya juga sama. Ya, saya punya yodium 131, yang satu punya 10 milikuri, yang kedua 100 milikuri, yang ketiga 1000 milikuri, dia T setengahnya tetap 8 hari. Nah, masing-masing ya meluruh menjadi T setengahnya masing-masing. Itu ya. T setengahnya sama ya. Kemudian energinya sama atau beda dari 3 ini? Beda, Pak. Hah? Sama, Pak. Sama atau beda? Beda, Pak. Tessa Priscilia Pasaribu, sama atau beda? Sama, Pak. Sama. Sama, Pak. Sama. Sama kan? Iya, sama. Nah, sekarang pertanyaan mengapa sama? Karena dia kan punya disintegrasi persatuan waktu efek fotolistrik itu pada tempat tertentu. Nah, pada tertentu itu pada posisi efek fotolistrik, interaksi radiasi terhadap materi, interaksi radiasi pada materi pada isotop tertentu itu pada posisi disintegrasi efek fotolistriknya itu pada energi tertentu. Nah, maka katakan nanti saudara bisa melihat, nanti akan saya buktikan di spektrum di di lab saya, nanti kalau saudara pas di lab gitu. Kalau pas praktikum nanti tidak boleh, tidak ada yang online ya. Nanti saya berharap nanti offline semua. Tapi kalau praktikum online nanti tidak bisa meresapsi bagaimana proses ya. Jadi saya minta ya mudah-mudahan ya, kalau tidak kondisi yang mau terpaksa gitu. Kalau kemarin praktikumnya saudara online ya? Ya. Ada Ya, yang Pak, online, Pak. Sebagian online, sebagian offline.
saya yakin yang online lebih kurang paham dibandingkan yang offline gitu ya. Iya Pak, benar Pak. Cuma saudara bayang-bayang aja, Ali Gafrul katakan, saudara dapat praktikum ya, bagaimana kita praktikum bisa lebih paham tidak menghadapi alat secara langsung gitu ya. Kalau nanti praktikum dengan DPR, dengan saya dan tim, dengan asisten yang lain, nanti saya berharap tetap harus offline, harus di lab saya ya, supaya. Jadi nanti pertanyaan Mas Riko tadi, mengapa? Karena interaksi terhadap materi pada posisi efek fotolistrik itu pada tempat posisi tertentu efek fotolistriknya itu pada kalau di ekuivalenkan dengan energi itu adalah tinggi pulsanya pada tinggi pulsa tertentu. Sehingga nanti akan saudara lihat di lab saya itu nanti ada saya punya sumber aktivitas yang beda-beda, kemudian saya ukur dengan seperti itu pada titik yang sama. Ya, titik yang sama itu karena tapi tingginya itu pada posisi kalau spektrum itu tinggi itu karena fungsi cacah kalau pakai MCA. Tinggi itu fungsi cacah. Itu akan beda-beda tergantung aktivitasnya. Tapi letak nomor channelnya atau itu pada posisi titik yang sama. Itu artinya energinya sama. Itu ya, Mas Riko. Bisa difahami nggak penjelasan saya ya? Bisa gambarannya ada nggak ya? Oke, terima kasih Pak. Oke, baik. Ya, oke. Ini kita kuliah sampai jam berapa ya? Kita untuk pertama full atau sementara untuk pemanasan dulu. Pemanasan dulu Pak. Pemanasan dulu. Oke. Gaspol aja Pak, gaspol. Gimana? Gaspol ya? Ya Pak. Oke, gaspol ya. Oke. Nanti habis ini saya langsung penjelasan awal untuk praktikum ADPR ya. Habis ini nanti langsung aja nanti siang supaya tidak. Saya nanti jam 10 harus menguji menguji seminar proposal. Jam 10 maksimal. Oke, sekarang masih ada cukup ya. Ini masih jam 9. Oke, itu yang pertama. Oke, gitu. Saya ulang. Riham Arfiah. Bisa dengar suara saya, Riham Arfiah? Iya Pak. Oke. Jadi ada 3 ciri khas dari ISO tadi ditandai oleh 3 hal. Apa aja ya? Energi, aktivitasi, sama tes tengah. Aktivitas, bukan aktivitas. Ya. Aktivitas sama tes tengah. Oke. Energi pada isotop tertentu akan berbeda atau sama energinya? Sama Pak. Sama. Kalau aktivitasnya beda atau bisa sama, bisa beda ya. Kalau tes tengahnya pada isotop tertentu. Ya, halo, Assalamualaikum. Iya Pak. Ya. Saya WA kontak ulang ini. Jangan bisa di posisi. Atau gini nanti pas lurah di masjid. Oke, siap. Oke, siap, insyaallah siap. Oke, insyaallah. Oke, pas lurah ya. Oke, siap, pas lurah aja sudah. Terima kasih Pak. Sama dulu. Iya, punya Elmax. Iya. Oke, mohon maaf ya, baru tadi. Oke, sampai mana tadi ya? Ya, oke. Oh, pertanyaan ke Riham Arfiah ya tadi ya. Oke ya. Oke, baik. Itu yang pertama ya. Kita untuk prinsip itu secara general dulu, nanti kita diskusikan lebih detail untuk masing-masing pertemuan berikutnya. Kemudian mengetahui keberadaan radiasi, kemudian yang kedua mengukur intensitas dan energi radiasi. Kemudian yang ketiga kita akan melihat sifat-sifat penting untuk tujuan safety atau untuk tujuan keselamatan. Ini saya kira nanti akan kita diskusikan masing-masing secara lebih detail dari pertemuan berikutnya. Oke, sebelum lanjut ada diskusi.
Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjut. Oke, tambah sedikit lagi nanti apa tujuan yang akan kita capai dalam mempelajari DPR ini. Yang pertama adalah nanti akan kita coba untuk pengukuran radionuklida ya. Ini juga di praktikum juga ada, nanti kita bisa melihat intensitasnya, bisa melihat energinya, bisa mengkalibrasi, kemudian bisa mengukur berapa besarnya yang spektrumnya dan sebagainya, nanti kita bisa lihat di muka radionuklidanya. Kemudian yang kedua, jenis radiasi jelas ya, kemudian nanti yang berikutnya adalah bisa mengukur intensitas, energinya. Kemudian untuk satuan-satuan nanti kalau sudah belum dapat nanti kita diskusikan, harus tahu ya bagaimana CPS, DPS, kemudian satuan aktivitas, kemudian ada laju dosis, ada satuan Rongsen, ada satuan rem, ada satuan sifat, ada satuan GRI, ya, atau satuan untuk dosis serap, ekivalen, itu harus tahu semua nanti ya. Kita harus tahu, nanti kita mungkin satu sesi kita bicarakan tentang satuan-satuan karena tidak lepas dari situ. Kemudian bisa untuk quality control ya, kemudian untuk di industri bisa untuk testing bahan, bisa kalau di kedokteran bisa diagnosis, analisis, kemudian untuk kontrol proses, untuk safety. Nah, ini dari apa namanya, tujuan ini nanti tidak lepas dari kita berbicara tentang bagaimana sistem alat deteksi yang kita gunakan, ya masih yang kita gunakan ya. Nah, maka hasil pengukuran itu nanti yang pertama akan tergantung dari ketepatan sistem pencacah yang kita gunakan. Contoh, misalnya kalau saudara akan mengukur isotop untuk bisa isotop, katakan saudara ingin mengetahui energi dan aktivitasnya. Nah, maka harus saudara gunakan detektor yang bisa mendifferent energi. Kalau Anda pakai GM, Geiger-Müller nggak bisa, karena GM tidak bisa mengidentifikasi energinya, dia hanya cacahnya. Ini nanti kita bicarakan tentang detektor yang ada yang kita gunakan, apakah GM, apakah personal counter, apakah energy chamber, apa sintilasi, apa semikonduktor. Nanti masing-masing kita diskusikan masing-masing supaya tahu ciri khas dari atau kemampuan spesifikasi dari masing-masing detektor yang kita gunakan. Karena ketepatan sistem itu akan mendapatkan hasil interpretasi datanya benar. Maka kalau saudara mengukur untuk mengetahui energinya, ya harus bagaimana kita bisa menggunakan detektor yang bisa membedakan energi. Kalau gamma misalnya cesium atau kobal atau Na, itu kan Anda harus pakai detektor yang bisa energi, misalnya pakai sintilasi, NITL misalnya, gitu ya. Nanti kita bicarakan di situ. Kemudian yang kedua, nanti juga tergantung dengan efisiensi pencacahan. Ya, tergantung dari efisiensi pencacahan. Karena saya katakan tadi, berarti kan memancar ke 4P, yang tertangkap oleh detektor itu kan fraksinya. Nah, yang bisa tertangkap itu tergantung dari ada diameter detektornya, diameter sumber radioaktifnya, letak posisi sumber radioaktif dengan detektornya, fungsi jarak. Nah, ini banyak faktor. Nah, sehingga kalau efisiensi mutlak itu dari persatuan waktu yang dipancarkan oleh sumber radioaktif, kemudian yang kena detektor kan hanya sebagian, maka ada efisiensinya. Nah, ini nanti tergantung. Nah, nanti berapa besarnya, nanti kita bicara tentang bagaimana menghitung efisiensi ini. Kemudian yang ketiga tentang waktu pencacahan. Waktu pencacahan akan berpengaruh juga.
kalau saudara mencacah low activity yang cacah rendah, biasanya waktu mencacahnya cukup perlu waktu yang lama supaya dari sumber radioaktif yang low activity tadi tidak tenggelam pada cacah latar. Yang tertangkap oleh detektor itu kan cacah gross-nya. Cacah gross itu adalah cacah yang didapatkan itu baik dari sumber radioaktif atau cacah yang menyertai di situ apakah dari lingkungan, apakah dari sumber radioaktif yang ada di situ, cacah grossnya. Maka cacah netonya harus dikurangi cacah background. Nah ini kalau waktu cacahnya kalau rendah akan berpengaruh nanti kalau perhitungan nanti biasanya untuk menghitungnya adalah cacah netonya. Jadi cacah gross dikurangi cacah background. Gitu ya para mahasiswa. Nah, maka saudara harus pandai-pandai nanti kita bicarakan lebih detail nanti bagaimana memilih sistem detektor yang sesuai untuk partikel yang akan kita deteksi. Ya, kemudian yang kedua kita mengetahui tegangan kerjanya detektor sehingga HV dapat diatur dengan tepat HV untuk tegangan kerja detektornya. Kemudian kalau sistemnya adalah memilih bagaimana sistem sistem elektroniknya itu akan mempengaruhinya hasil dari pengukuran tadi, mulai preamplifiernya, linear amplifiernya, diskriminatornya, containment dan lain-lainnya. Nah ini hal yang maka di dalam sistem yang akan kita diskusikan ini configuration of radiation instrument itu prinsipnya hanya posisi ada 3 ini ya. Yang pertama adalah radiasinya ada apakah alfa, apakah beta, apakah gamma, apakah neutron, maka akan menentukan detektor yang kita gunakan. Kita gunakan ini ya. Detektor yang kita gunakan ini nanti kita bicarakan masing-masing ya per bagian, katakan nanti mulai dari detektor isian gas. Isian gas itu terbagi menjadi 3, ada nanti hasilkan ionisasi chamber, professional counter, dan CM. Ini kita bicarakan untuk yang detektornya. Kemudian untuk sintilasinya sendiri, kemudian detektor semikonduktor nanti kita bicarakan di detektor ini. Kemudian yang ketiga adalah electronic processing systemnya. Ya, electronic systemnya bagaimana supaya maka posisi yang electronic processing ini tergantung dari posisi yang informasi yang kita inginkan di posisi dari pertama ini. Kemudian yang kita menentukan yang kedua ini, contohnya kemudian electronic sistemnya. Ini ya dari 3 hal yang perlu kita diskusikan nanti untuk alat deteksi radiasi ini. Itu ya para mahasiswa. Terakhir untuk pertemuan awal ini sebelum kita pada diskusi berikutnya. Pada dasarnya nanti akan kita lihat untuk pengukuran radiasi itu ada 3 ya. 3 garis besar. Yang pertama adalah kuantitinya atau kuantitasnya, pengukuran kuantitas. Ini kita butuhkan aktivitasnya saja kita hanya pakai counting system. Ini counting system pakai detektor CM cukup. Ini hanya menginformasikan berapa aktivitasnya, berapa cacahnya. Kemudian yang kedua adalah energi sistem, pengukuran energi. Kalau ini harus posisi yang ini harus menentukan ini untuk yang kita pilih detektornya, maka ini harus pakai spektroskopi sistem. Ya, ini harus pakai spektroskopi sistem. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan nanti untuk pengukuran kebutuhan khusus, misalnya untuk yang low activity, aktivitas rendah, maka harus pakai low background counting, itu harus pakai sistem khusus. Nanti kita bicarakan sendiri ada coincidency system atau anti coincidency system. Ini sistem. Nah, ini secara garis besar pengukuran yang akan kita lakukan di alat pengukuran radiasi ada 3 garis besar ini. Nah, masing-masing akan kita bicarakan satu persatu dari mulai yang pertama ini nanti. Pertama ini, kemudian nanti kita baru bicara ke electronic processing systemnya,
untuk masing-masing informasi yang ingin kita dapatkan. Apakah kuantiti, apakah energi, apakah pengukuran untuk low activity. Gitu, maka harus bisa bedakan untuk kita gunakan kondisi sistemnya, kita pakai spektroskopi sistemnya, atau koinsidensi sistem atau anti koinsidensi sistem. Itu ya, itu secara general pertemuan pertama ini masih secara global saja dulu untuk penjelasan awal. Mungkin ada hal yang didiskusikan. Nanti habis ini nanti Faisal Ramadan buat WA Group, nanti materi pertama ini sama poin-poin yang kita pelajari selama 1 semester akan saya kirim ke grup untuk kita diskusi step by step di setiap pertemuan. Baik, ada pertanyaan, masih ada 15 menit sebelum kita akhiri sampai jam 9 saja untuk pertemuan pertama. Jadi sekali lagi nanti ini masih saya absenkan ya, untuk yang besok saudara scan sendiri ya untuk praktik kuliah saya open di portalnya, kemudian nanti saudara absen di pertemuan kedua besok. Dan hari ini saya karena memang harus saya panggil satu-satu untuk bisa lebih kenal ke saudara. Oke, sebelum kita akhiri ada pertanyaan. Maaf Pak, saya Pak. Yes, Rio Panggabean. Tadi maaf Pak, soal masalah absen tadi Pak, saya sempat ketinggalan tadi Pak. Rio ya? Iya Pak. Oke, Rio ya. Sekali lagi ini yang tidak hadir, Fajirah saya panggil lagi, Anugerah Junani nggak ada ya? Sama Rio Oswaldo ya yang nggak ada ya? Ini Pak Rio Oswaldo Pak. Oh, itu Rio Panggabean ya? Oke, ada ya. Iya. Ini baru gabung, baru saja? Enggak Pak, dari tadi Pak, udah gabung Pak. Oke. Yang tidak ada tinggal satu ini yang nggak ada. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, silakan. Kalau boleh tahu Pak, yang aktivitas radiografi itu radioaktif itu seperti apa ya Pak? Gambarannya Pak ya? Gambaran aktivitas ya? Iya Pak. Oke. Kalau gitu saya perlihatkan di PowerPoint saya ya. Mudah-mudahan saya lihat, saya ambil dulu. Supaya lebih jelas saya, malah. Malah ketutup. Aktivitas, saya lihatkan di materi saya. Saya lihatkan spektrumnya ya, ini belum muncul ya spektrumnya ya. Kuliah ADPR, sebentar ya. Kuliah ADPR. Supaya jelas saya ambilkan dulu PowerPoint saya yang spektrumnya ya. ADPR. Ini saya ganti belum ada saya lihatnya. Yang dimaksud ya, kuliah sebentar ini proteksi pencacah ini ya. Share screen.
Sudah tertampil belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, baik. Pak, Pak. Oke, baik. Ini saya lihatkan gambarnya ini dulu aja supaya nanti bisa terlihat ini mode window mencacah untuk bentuk spektrum ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, dari menjawab pertanyaan tadi, ini kalau ini adalah output dari kalau saudara melihat di spektrum, nanti akan saya lihatkan di spektrum di lab ya, kalau pas praktikum ya. Ini gambaran dulu aja. Yang sumbu X ya, sumbu X ini adalah fungsi energi nanti ya. Jadi saya katakan ini ya, ini posisi peak, ini efek fotolistrik pada peak ini kan single peak. Ini single peak berarti cesium. Pada posisi ini kalau saya garis ke, coba perhatikan semuanya ya. Kalau saya nanti tanya, saya janjian tanya, saudara bisa menjelaskan ya. Perhatikan ini. Kalau ini adalah fungsi cacah fungsi energi, pada sumbu X ini ada tulisan LL. Ini nomor kanal. Kalau pas MCA, multi channel analyzer itu nomor channel. Tapi kalau di TSCA, timing single channel analyzer, itu adalah tegangan diskriminator. Ya, tegangan diskriminator. Nanti apa itu nanti kita diskusikan lebih lanjut untuk menjelaskan tadi. Nanti, yang sumbu X ini bentuk dari spektrum ini menciri khaskan isotop yang kita ukur, kita spektrumkan, kita cacah. Kalau ini sumber yang lain nanti akan beda, pada energi juga berbeda. Maka nanti bisa secara matematis dirumuskan mengapa nomor kanal itu sebanding dengan energi, tegangan diskriminator sebanding dengan energi. Bisa nanti tidak jauh dulu, nanti saudara nanti tidak bingung, nanti step by step saya jelaskan. Pada posisi ini titik peak ini kursor bisa dilihat ya. Ya. Bisa, Pak, bisa, Pak. Kursor ini kalau saya tarik ke bawah ke sumbu X, ini pada nomor kanal tertentu. Artinya pada nomor kanal tertentu ini adalah pada energi tertentu. Oke, bisa dipahami ya. Nomor kanal itu sebanding dengan energi. Ya, ini kita tarik ke sumbu X. Kemudian kalau pertanyaan tadi, kalau ini saya tarik ke sumbu Y, ya, sumbu Y, tarik ke sumbu Y ke sini, ini pada harga tertentu. Ini pada hasil cacahnya. Hasil cacah ini menciri khaskan berapa cacahan dari aktivitas sumber radioaktif yang meluruh tadi, yang memancar tadi. Ini hasil cacah. Nanti banyak faktornya, berapa besarnya itu akan kita ekuivalensikan atau nanti kita hitung berapa ini cacah ini. Katakan hasil aktivitas itu kan nanti efisiensi juga cacah persatuan waktu per disintegrasi persatuan waktu. Satu kuri itu kan 3,7 10 pangkat 10 desintegrasi per second-nya. Nanti kalau saudara berapa besarnya di sini, ini hasil cacahnya. Aktivitas tadi akan mewakili yang hasil cacah yang peak ini yang saya tarik ke sumbu X, ke sumbu Y. Ke sumbu X itu adalah energi, ya, ke sumbu energi. Kalau saudara nanti aktivitasnya berbeda pada isotop yang sama, itu pada posisi peak yang sama itu nanti karena katakan cesium 1 yang ini katakan misalnya ada cacah berapa ini? Sekitar kalau saya tarik ke sini sekitar 300-an 3.250 ya, separuhnya 350 ya, 3.250 ya. Kalau nanti ada energi yang cesium yang sama, maaf cesium juga pada posisi yang di sini, tapi kalau aktivitas beda nanti akan di bawah sini, tapi pada titik yang ini. Posisi nomor kanalnya tidak akan berbeda pada posisi yang sama, tapi nanti akan posisi beda. Berarti aktivitas itu adalah berapa cacah yang dihasilkan di sini. Maka berapa besarnya tergantung dari aktivitasnya. Bisa dipahami ini. Tadi yang tanya siapa tadi? Riko ya? Atau Rio? Saya, Pak. Sulhamdi Akbar, Pak. Siapa? Sulhamdi, Pak. Oh ya. Oke, baik. Sulhamdi ya. Oke, gitu ya Mas Sulhamdi ya. Bisa dipahami nggak?
Alhamdulillah Pak, bisa Pak. Ini Makasih, yang Pak. posisi ini kalau yang ini nanti dilihat di MCA, kalau yang ini, yang posisi ini nanti dilihat di output dari linear amplifier, dilihat di CRO, katoda ray oscilloscope. Nanti bisa dilihat di output dari sini. Mengapa ini saya garis tebal, yang tebal satu ini karena menciri khas ini. Ini tebelnya satu karena dia peaknya satu. Tebelnya satu karena peaknya satu. Ya, bisa difahami ya. Oke, saya kira itu dulu. Nanti tolong pertanyaan disimpan dulu, nanti didiskusikan pertemuan minggu depan ya. Dan dulu nanti yang pertama tadi saya share dulu, Anda resapi, Anda pelajari, termasuk nanti diktat saya kirim di WA group kalau sudah dibuat WA grupnya, nanti saya kirim, nanti saudara baca. Faisal, nanti tolong dibuat ya, habis ini buat grupnya ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak cukup, terima kasih. Kemudian kita langsung ke penjelasan praktikum DPR ya. Jadwalnya sekarang ya, betul ya? Nah, harusnya nanti sore, tapi kita langsung aja sekarang pertemuan pertama untuk penjelasan umum dulu. Ya, nanti portalnya juga saya absenkan untuk yang pertama. Oke, langsung saja saya stop screen ya, ada stop screen. Oke, sebentar ya. USB kuliah DPR. Oh, filenya belum saya ambil ini. Sebentar ya, saya ambil filenya dulu sebentar. Sebentar ya Mas ya, saya ngambil file dulu ya. Halo, Pak. Laptopnya yang di posisi yang satu, filenya tadi malam saya siapkan.
Halo, sudah terlihat ya? Iya Pak, sudah. Sudah, baik. Baik, kita lanjutkan untuk sekarang untuk penjelasan praktikum alat deteksi dan pengradiasi ya. Betul ya. Ini kemarin sudah dibuat Bu Rizky ya untuk jadwal praktikumnya. Jadi hari ini ada praktikum penjelasan umum dulu ya, penjelasan umum ya. Kemudian hari ini ya, kemudian tanggal 9 besok penjelasan saya materi 1-2, tanggal 16 itu penjelasan materi 3-4 sama Bu Ayu Jati. Nanti asistennya nanti ada 4 ya. Saya sendiri, Toto Triharjono, kemudian Bu Ayu Jati Puspitasari MSI, kemudian Bu Rizky Nursaila Kartika MSc, kemudian Pak Dr. Sukarman ya. Nanti saya memegang pengenalan alat ukur radiasi dan pengukuran energi dan aktivitas radiasi dengan detektor NTL. Nanti kita lakukan pengukuran sumber radioaktif di sini ya, ada 2 materi. Kemudian Bu Ayu Jati Puspitasari MSc nanti kalibrasi alat ukur radiasi dan statis pencacahan. Kemudian Bu Rizky Nursaila Kartika MSc nanti akan praktikum detektor semikonductor pakai CDTE, kemudian detektor JM, ya ukur pencacahan, statis pencacahan, ukur bagaimana menentukan hasil cacahnya, kemudian platonya, kemudian Pak Dr. Sukarman nanti spektroskopi gamma, pengukuran energi tinggi dengan detektor sintilasi NITL. Nah ini ada 7 materi. Nanti petunjuknya hari ini saya share ke saudara ya. Nah, kemudian dari ini nanti sudah kita bagi, ada kelompoknya ada 7 ya. Untuk A ini Ahmad Rizky. Nanti kalau ada yang belum tertampil di info ke saya ya. Karena saya pertama kali baru ngajar ini ya, semester ini ya. A ini Ahmad Rizky, Ainul Hayati, Aksin Maulana, Bagus Salsa, B-nya Dani Ardiansyah, Faikotul Hikmah, Girsendra, Ikhwaluddin, kemudian kelompok C, Iwan Marito, kemudian... Maaf Pak, itu kayaknya 20. kelompoknya dari angkatan 2020 Pak. Oh iya, ini keliru ini, berarti nanti kelompoknya saya rubah ini ya. Tapi sekarang benar ada materi ADPR ya? Ada praktikum ya? Ada ya? Maksud praktikum itu gimana Pak? Untuk praktikum di lab, ada nggak nanti di semester ADPR? Oh, Belum? Belum ada Pak. Untuk praktikum ya Pak. Belum ada Pak. Oh, maaf, belum ada. Iya. Saya keliru. Ini berarti untuk mahasiswa kakak kelas ya? Iya Pak. Ya sepertinya Pak. Oke, tadi kan nggak diinfo ke saya. Saya keliru informasi. Oke, mohon maaf karena pertama kali. Oke, kalau gitu nanti ini kakak kelas ya. Maaf, ini kali ini keliru. Berarti jadwal saya keliru. Oh, berarti untuk yang semester ini khusus yang teori ADPR ya? Praktikumnya belum ya? Iya Pak, betul Pak. Oh ya sudah. Tadi saya kan tidak melihat jadwalnya materi 1 semester ke saudara. Saya dapat info dari minta untuk teori ADPR dan praktikum ADPR. Saya kira pada kelas yang sama. Ini kok namanya beda-beda ini. Oke. Maaf salah interpretasi. Jadi kakak kelas ini. Oke, kalau gitu saya kira ini nanti dijelaskan di kakak kelas. Saya kira cukup sekian. Ini saya batalkan untuk informasi ini nanti ke kelas. Saya kira berarti saudara tetap hanya untuk teori ya, untuk teori ADPR ya, untuk semester ini ya. Benar ya Tessa ya? Iya Pak. Iya Pak, benar Pak. Oke, baik. Kalau gitu nanti kalau pas saudara sudah mau masuk semua, kemudian walaupun ada pelajaran teori, saya ajak ke lab saya untuk saya jelaskan yang saya sampaikan tadi untuk alat-alat yang ada di lab sini supaya bisa punya gambaran ya. Tapi kalau nanti di Bismith mungkin sudah, mudah-mudahan pandemi sudah serna gitu,
kemudian saudara bisa ke kampus. Oke, saya kira itu diskusi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yes. Ya, halo. Ya, terima kasih ya. Jaga kesehatan ya. Ya Pak. Yuk. Ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Saya lift ya. Pak. Iya Oke, Pak. monggo ya. Oke. Tidur. Lanjut tidur. Halo guys. Kapan pulang, Mut?